Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Taha ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dari ayat tersebut di atas, Allah menjelaskan secara tegas dan jelas kepada kita bahwa orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang mengabaikan peringatan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kepadanya dua ganjaran. Pertama, ganjaran dalam kehidupan dunia, kehidupannya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ganjaran yang kedua di hari kiamat, kata Allah, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Inilah dua ganjaran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menggampangkan, yang meremehkan, yang tidak mengindahkan kandungan-kandungan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran. Bagi mereka yang senantiasa tidak mengindahkan, memperhatikan peringatan-peringatan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, maka kehidupan dunianya akan dipersempit. Baik dia sebagai orang kaya maupun dia orang miskin. Makna kehidupan dipersempit di sini adalah jiwanya kosong, perasaannya sempit, dan hidupnya tidak memiliki arah. Di samping itu, amalan-amalannya selalu cenderung kepada amalan-amalan yang tidak baik. Dan sumber mata pencahariannya, pendapatan-pendapatan rezekinya selalu bersumber dari hal-hal yang diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya tidak menikmati kebahagiaan, tidak menikmati kesenangan. Hidupnya selalu dalam keadaan susah, perasaannya selalu sempit. Jadi dia tidak bahagia dalam kemiskinannya dan juga tidak bahagia di dalam menikmati kekayaannya. Ini yang akan diperoleh dalam kehidupan dunia orang yang sering menggampangkan, mengabaikan Al-Quran, mengabaikan peringatan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Kemudian mereka pada hari kemudian akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kita bisa membayangkan kalau penglihatan yang tidak ada, tentu kalau kita berjalan akan mengalami kesusahan. Maka makna buta di sini bisa sebagai bentuk tidak bisa berbuat apa-apa di hari kemudian. Dia dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sebagai bentuk kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama menerjemahkan buta, dia tafsirkan bahwa mereka tidak mampu menjawab, tidak mampu mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah dilakukan ketika masih hidup di dunia. Tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah terkait aktivitasnya selama hidup di dunia. Itu makna buta. Mungkin dalam hidupnya dia kaya, punya fasilitas, punya pendukung, pernah menjadi penguasa, pernah menjadi pejabat, pernah punya pengaruh yang besar dalam kehidupan dunianya, tapi Allah membangkitkan dia di hari kemudian dalam keadaan buta, tidak bisa melakukan apapun di hadapan Allah, hidupnya terhina di hari kemudian. Tidak bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang pernah dikerjakan pada hari kemudian. Sehingga pada ayat berikutnya bertanya kepada Allah, yang bersangkutan yang dibangkitkan dalam keadaan buta bertanya kepada Allah. Pada ayat 25. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu saya orang yang melihat. Dia bertanya kepada Allah, mengapa katanya saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Pada dulu saya pernah jadi penguasa, jadi orang kaya, punya pengaruh, punya jabatan, punya ini. Lalu kenapa saya dibangkitkan dalam seperti ini? Dibangkitkan dalam miskin papa, dalam keterhinaan. Lalu Allah menjawab dalam surah Taha ayat 26. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
bukankah ayat-ayatku, kata Allah, telah datang kepadamu, tapi kamu melupakannya, kata Allah. Ayat-ayatku, seolah-olah Allah mengatakan ayat-ayatku, Al-Quran, sudah disampaikan kepadamu melalui majelis taklim, melalui ustaz, melalui para kiai, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulamanya. Kamu sudah memanggil kiai untuk ceramah di depanmu, ceramah di kantormu, ceramah di rumah jabatanmu, di majelis taklim disampaikan, di masjid dikhotbahkan, ustaz menceramahkan di tempat taziah. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga kamu dilupakan. Karena dulu ayat-ayatku yang telah disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustaz, para muballigh, kau melupakannya, kau mengabaikannya. Kau yang sendiri memanggil penceramah untuk menceramai kamu, kau sendiri yang mengundang ustaz kiai untuk menceramai kamu di rumah jabatanmu, di rumahmu, di masjid kau panggil orang, di masjid khutbah, di majelis taklim, di tempat taziah, di maulid, di acara Isra Mi'raj. Tapi semua ayat-ayat itu kamu melupakan, seolah-olah Allah berkata seperti itu. Maka pada hari ini, di hari kiamat ini, kamu juga dilupakan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat 27 Allah langsung menegaskan bahwa wa kadzalika najazi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbi. Demikian itulah pembalasan kami bagi orang-orang yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang mempermainkan ayat-ayatku. Walan yu'minu bi ayati rabbi, dan tidak mempercayai, tidak meyakini tentang ayat-ayatku itu, kata Allah. Wala adzabil akhirah asyaddu wa abqa, maka siksaan akhirat itu sangat pedih dan bersifat abadi. Jadi dalam ayat 27 ini Allah menegaskan bahwa bagi orang-orang yang suka mengabaikan, tidak mengindahkan, berlebih-lebihan mengabaikan ayat-ayatku dan tidak meyakininya, maka akan diberi siksaan yang sangat pedih. Penderitaan di dunia sudah luar biasa sempitnya, tidak mengalami kebahagiaan, dan pada hari kemudian lebih sakit lagi siksaan Allah daripada yang dirasakan di dunia. Dan itu kata Allah bersifat abadi. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita meremehkan, menggampang-gampangkan, memudahkan, mengabaikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita
untuk tidak diterjemahkan makna dan kandungannya di dalam kehidupan kita. Sebab di hari kemudian kata Allah dalam Al-Quran ini akan diberi ganjaran kepada mereka yang mengabaikan Al-Quran. Ya. Itu akan dipersempit hidupnya dan dibangkitkan di dalam keadaan buta. Itu ganjaran yang akan diberikan kepada kita. Oleh Allah akan berikan itu kepada orang yang melalaikan, yang menggampangkan, yang mendiskreditkan kitab suci Al-Quran, perintah-perintah yang ada di dalamnya. Allah akan berikan siksa yang sangat pedih, dan siksaannya itu bersifat abadi. Kita di hari kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi dalam keadaan dunia, kehidupan kita dipersempit maknanya, hidup kita selalu susah, hidup kita selalu menderita. Kita punya harta banyak, tapi harta kita itu membuat kita malah menderita dalam kehidupan. Yang miskin juga akan mengalami hidupnya sempit ketika mengabaikan itu. Itu di dunia. Dan di hari akhirat Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta. Artinya kita dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita dalam kehidupan dunia. Kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Karena kehidupan di dunianya tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Padahal kita sendiri yang memanggil ustaz kiai untuk menceramai kita melalui majlis taklim, melalui takziah, melalui maulid, melalui Isra Mi'raj dan lain sebagainya kita sampaikan, tapi itu hanya kita dengar tapi tidak ditaati. Kita hanya sami'na wa asaina, tidak sami'na wa ata'na. Maka di hari kemudian kata Allah, kita akan diberi siksaan yang sangat pedih, yang lebih berpedih daripada apa yang kita alami dalam kehidupan dunia dan bersifat abadi. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa pertama, bagi orang yang mengabaikan perintah-perintah Al-Quran, Allah akan berikan dua ganjaran. Yang pertama, dalam kehidupan dunianya dia akan dipersempit, dan dalam kehidupan akhiratnya dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang kedua, bahwa di hari kemudian akan diberikan siksa yang sangat pedih, yang jauh lebih pedih daripada penderitaan yang dialami selama di dunianya. Dan penderitaan itu diberikan oleh Allah bersifat abadi, berkelanjutan, berkesinambungan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mengindahkan peringatan-peringatan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, memperhatikan, mengindahkan ayat-ayat firman-firman Allah yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, para kiai kita, para ustaz kita, para mubalik kita, baik melalui majelis taklim, baik melalui kuliah umum, baik melalui tabligh akbar dan lain sebagainya, agar kita indahkan dalam kehidupan kita, sehingga Allah akan memberikan kesenangan, kebahagiaan
dalam kehidupan dunia kita, kehidupan kita akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala penuh berkah, dan di hari kemudian Allah